Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Halo puji Tuhan, di hari Minggu ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah online. Dan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita meninggikan Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa Tuhan lah yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Dia yang memulihkan setiap hati kita. Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit dalam hidup kita. Dan bagi kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk satu kesempatan kembali Tuhan di mana kami boleh sama-sama Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang Kau berikan buat kami, buat setiap berkat yang masih Kau berikan buat kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan karena Kau sungguh baik Tuhan. Yesus sangat baik dan setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Persiapkan kami lebih lagi untuk memuji kemuliaan Kau dan menyembah Kau. Ajar kami untuk memberikan Tuhan yang terbaik, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan hati kita. Tuhan tidak pernah melepaskan, kasih-Nya selalu dekat bersama kita. Haleluya. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Beralih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Berikan hati menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah kelak, Tuhan selalu menemani kita. Haleluya Yesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Beralih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
setiap hati kami, menyembuhkan setiap hati yang terluka, dan Kau yang memberikan ketenangan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah di pagi hari ini Tuhan kami semua Tuhan yang beribadah, Tuhan Kau berikan pengharapan yang lebih lagi Tuhan. Dan kami boleh tetap Tuhan selalu berharap padamu Tuhan. Kami berseru Tuhan mendengar setiap doa kami Tuhan. Puji-pujian kami pada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhanlah penolong dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau berkata aku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku,
Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa Surga, kami bersyukur oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, kami boleh hadir kembali di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang ikut serta di dalam ibadah GBT Anugerah Online pada hari Minggu 1 Agustus 2021 ini. Tuhan, kami percaya Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus beracara pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sebentar akan disampaikan menjadi berkat, kekuatan, penghiburan Tuhan di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, yang kadang-kadang membuat kami goncang. Dan kami bersyukur di dalam Engkau kami akan selalu merasakan tenang. Di dalam Engkau kami merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan juga sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, siapkan hati pikiran kami, iman kami, untuk kami mulai menyatu dengan Tuhan. Hadirat Allah menyertai pada kami sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini, tanggal 1 Agustus 2021, di mana gereja kita GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah kembali, walaupun sampai saat ini masih online, saudara. Puji Tuhan karena situasi dan kondisi. Ya, tetapi kita bersyukur firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan. Dalam tulisan Paulus dikatakan, di mana roh Allah, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan. Dan saya mengimani dan saya yakin pada pagi hari ini, walaupun saudara ada di rumah masing-masing, di tempat yang berbeda-beda, ya, saya di gereja saat ini, kita percaya Roh Kudus hadir bersama kita. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, khususnya jemaat GBT Anugerah Bandung, kita juga akan sebentar mengadakan perjamuan kudus. Beberapa hari sebelumnya saya sudah mengingatkan saudara. Saya harap saudara mulai belajar untuk taat dan disiplin. Ya, kita buang jauh-jauh ketidaksungguhan, ketidakseriusan. Ya, saudaraku, hari ini kita menghadapi perjamuan kudus. Mari agar kita diberkati oleh Tuhan, diperbaharui iman kita, semangat kita, sukacita kita. Saya berharap semua sudah menyiapkan perjamuan kudus. Bagi yang belum, mari kita rubah mindset kita untuk lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Adapun tema firman pada saat ini, saudara, diguncang namun tenang. Wah, ya, satu tema yang cukup menggelitik. Diguncang namun tenang. Kalau kita jujur, saudaraku, dalam beberapa saat ini sudah cukup lama, ya, kita sepertinya diguncang-guncang oleh sikon, saudara-saudaraku, yang membuat jantung berdebar-debar, yang membuat saudara-saudaraku ketakutan, kekhawatiran kita, kegelisahan kita, saudaraku, sepertinya tidak habis-habisnya. Kita diguncang, termasuk saya, karena kita menghadapi new normal, kehidupan yang baru yang harus kita anggap normal. Artinya kita harus beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Puji nama Tuhan. Diguncang namun tenang. Apakah mungkin di tengah guncangan ini kita bisa tenang? Saudara-saudara, manusiawi, kalau pada waktu kita mengalami guncangan, lalu kita mengalami sesuatu, saudaraku, keterkejutan, ya, kekhawatiran dan sebagainya, itu manusiawi. Tapi mari pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Di mana ada Tuhan, di mana ada Roh Tuhan, saudaraku, kita akan mengalami the peace of God, damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Mengapa? Sebab betapa besarnya Tuhan yang kita sembah, betapa dahsyatnya Allah kita.
Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Siapa saudara di antara kita? Atau barangkali ada orang yang berani, saudara-saudaraku, bisa mengukur kedahsyatan, kehebatan, keagungan daripada kuasa Allah kita? Tentu tidak bisa. Oleh karena itu dalam Mazmur 139 ayat 17 dikatakan, ayat ini bagus sekali saudaraku. Pemazmur mengakui bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang dahsyat. Dikatakan, dan bagiku, ya ini secara pribadi, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Artinya sulit kita menjangkau pikiran Tuhan yang begitu tinggi, ya, oleh pikiran kita yang begitu kecil, pikiran kita yang begitu terbatas. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti jalan Tuhan. Ada satu pujian berkata, kadang-kadang kita tidak mengerti jalan Tuhan, ya, bagikan misteri yang sulit diungkapkan jalan Tuhan. Tetapi lagu itu berkata, yang penting aku percaya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Sulit bagi kita, saudara, kadang-kadang untuk mengerti rencana Tuhan yang agung, yang akbar, yang luhur, yang tinggi itu. Ya, betapa besar jumlahnya, artinya tidak dapat dihitung dengan jari kita. Dengan ilmu matematiknya kita pernah pelajari, tidak bisa menghitung betapa besar dahsyatnya kuasa Tuhan. Itulah hebatnya kuasa Tuhan. Barangkali kalau saat ini ada di antara para pendengar yang sedang mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa ini menimpa kepada kami, keluarga kami, atau kepada saya pribadi? Mungkin ada yang sedang bertanya atau yang sedang komplain kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, memang betapa besar agungnya Dia. Dan Yesaya 59 tidak usah dibaca. Para pembaca Alkitab sudah akrab dengan ayat ini. Ya, sudah rancangan Tuhan itu tingginya, katanya bagaikan dari bumi sampai langit. Saudaraku, katanya dalam laut bisa diukur. Tetapi digambarkan betapa tingginya, hebatnya, dahsyatnya rancangan dan pikiran Tuhan dibandingkan dengan rancangan dan pikiran kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara membuka mindset kita, ya, cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa pada waktu guncangan terjadi kita bisa tenang? Puji nama Tuhan. Saya baca dalam beberapa bagian dalam Alkitab, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, para tokoh iman, para kekasih Allah, pada waktu mereka menghadapi sikon saudara-saudara yang mengerikan, yang menakutkan, kok rasanya mereka itu seperti tenang-tenang saja. Terlalu banyak kalau saya ceritakan. Saudara-saudara, ada beberapa alasan. Pada waktu guncangan datang, kita bisa mengalami ketenangan. Bukan kita, saudara-saudaraku, merekayasa seperti ini tidak terjadi sesuatu. No, bukan. Tapi satu realita, satu fakta, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami atmosfer surga, the presence of God, kehadiran Allah, hadiran Allah. Yang pertama, pada waktu diguncang kita bisa dan mampu menjadi tenang. Kalau tadi pemazmur berkata memang betapa kita tidak mungkin bisa mengukur kebesaran Tuhan. Mari kita akan telusuri lebih jauh berikut ini, saudara. Alasan mengapa kita bisa tenang. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Omniscient, Dia Allah yang Maha Tahu.
Pengetahuan kita terbatas. Saudara-saudaraku, pada waktu setahun lebih ya, waktu COVID-19 ini hadir, saya melihat di televisi di sebuah kota di Cina, orang begitu dikejutkan, lalu ada gambar-gambar orang sedang jalan lalu berjatuhan, saudaraku, lalu orang jalan lalu tidak bangun lagi, dan banyak hal-hal yang saya lihat di televisi. Saya pikir ini apa ini? Ini apa ini? Ya. Karena satu hari sebelumnya, 1 jam sebelumnya, pikiran saya yang terlalu kecil ini tidak bisa melihat what will happen, apa yang akan terjadi dengan dunia kita ini, yang ternyata terjadi sampai saat ini. Bahkan katanya variannya itu bertambah lagi. Saudara-saudaraku, tapi ayat kita dengan jelas berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omniscient, Dia Tuhan yang maha tahu. Itulah alasannya mengapa kita harus menjadi tenang. Kita harus menjadi mantap. Manakala sesuatu terjadi dalam hidup kita, kalau kita dekat dengan Tuhan. Ada pepatah berkata, kalau kita dekat dengan api, kita akan merasakan panas. Kalau kita dekat dengan air, kita akan merasakan dingin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan tenang. Itu kata Alkitab. Tuhan itu maha tahu. Malam ini kita sedang membahas dan merenungkan Mazmur pasal 139. Tadi kita sudah lihat ayat 17, di mana pemazmur berkata, tidak mungkin pikirannya yang kecil, yang kerdil, yang terbatas ingin mengukur pikiran Tuhan yang luar biasa, yang maha dahsyat itu. Yang pertama, alasan mengapa kita bisa menjadi tenang pada waktu mengalami guncangan, karena kita memiliki Tuhan yang maha tahu. Termasuk Dia tahu, saudara-saudara, apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita sedang pikul saat ini. Kita akan melihat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini alasan yang pertama. Kalau bisa, ya baik, kita akan lihat saja dulu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara jangan berpikir Tuhan tidak mengenal saudara. Orang Kristen berkata, toh Tuhan tidak tahu, toh Tuhan tidak mengerti apa yang aku lakukan, toh Tuhan tidak peduli dengan sikap saya kepadanya. Saudara-saudara, ingat, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya. Dan saudara jangan kecil hati kalau ada orang lain yang tidak mengerti pergumulanmu. Ada orang lain yang tidak mengerti persoalan yang kau sedang hadapi. Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Itulah yang membuat kita kemudian bisa menjadi tenang. Ayat yang kedua, kita lihat sekarang. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Pada hari ini di mana saya sedang menyampaikan firman, saudaraku, Tuhan tahu bahwa saya sedang melayani Tuhan. Saat ini di mana saudara-saudara jemaat Liberty Anugerah sedang mengikuti ibadah hari Minggu ini, ibadah online tanggal 1 Agustus 2021, Tuhan tahu di mana saudara berada. Tuhan tahu apa yang saudara sedang kerjakan saat ini. Syukur dan puji Tuhan kalau saudara saat ini sedang bergabung dengan kami dalam ibadah online. Tapi sayang, sungguh sayang, kalau saat ini justru Anda kehilangan momen yang penting di mana Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan tahu waktu aku duduk atau aku berdiri. Sekarang ini Tuhan tahu. Saudaraku, jangan merasa rugi, jangan merasa saudara berkata percuma saya membuang waktu ibadah. Toh Pak Pendeta juga tidak lihat di mana saya betul. Karena sekarang kita tidak sedang face to face ibadah. Ingat saudara, Tuhan tahu di mana Anda duduk, di mana Anda berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saya pun sekarang saudaraku sebagai gembala jemaat tidak bisa melihat saudara. Mungkin saudara bisa melihat saya lewat kamera ya, tapi saya tidak bisa melihat saudara. Saudara
Saudara-saudara yang kekasih. Tapi puji Tuhan, kita harus bersyukur punya Tuhan yang Maha Tahu. Saudara-saudaraku, termasuk yang mengerti pikiran kita. Mungkin ada pikiran yang sedang galau saat ini, ada pikiran yang sedang tidak menentu, ada pikiran yang penuh dengan beban, ada yang pikiran penuh kekhawatiran besok, apa yang aku akan lakukan, dan lain sebagainya. Tuhan mengerti pikiran kita. Oleh karena itu, mari saudara, sebentar kita beribadah, seperti Kolose 3:1-2, pikirkan Tuhan. Ya, saya harap waktu kita ibadah jangan ada pikirkan yang lain-lain. Maka saya selalu wanti-wanti berkata, kalau Anda sedang ibadah walaupun online, hormati Tuhan. Saya tidak mengharapkan ada jemaat GBT Anugerah waktu ibadah ada yang sambil tiduran, lalu HP-nya terlihat, toh Bapak Kepala tidak tahu. Saudara kurang ajar sama Tuhan. Ya? Ada yang mungkin sambil makan nasi kuning, saudara sambil dengerin khotbah, apa Nathanael nggak lihat. Ya, saudaraku. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita dengan sikap yang respect, hormat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mengerti pikiran kita. Haleluya. Dan usai ibadah ini, orang yang menghargai Tuhan, saya yakin Anda akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita baru baca ayat yang kedua, lalu ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku, Tuhan memeriksa kita. Saudara, dia Tuhan yang care, Tuhan yang peduli, seperti Tuhan yang Maha Tahu. Pernah beberapa saat yang lalu ada seorang yang curhat kepada saya, yang bukan jemaat kita. Dia katakan, Pak Pendeta, ternyata nggak ada orang yang care, yang peduli dengan masalah saya. Lalu dia curhat, dia merasa disappointed, merasa kecewa. Dia curhat, nggak ada orang yang perhatikan saya. Lalu saya bilang sambil akan menghibur, halo bro, saya bilang bro, brother, jangan kecil hati. Saat ini semua orang pikiran sedang banyak diguncangkan, jadi Anda harus malu. Itu sebabnya orang harus dekat dengan Tuhan. Ya, sekarang hampir semua orang pikirannya merasa terganggu dengan sikap saat ini. Oleh itu kalau ada orang yang tidak care dengan Anda, harap malu. Sebab semua orang rata-rata sekarang sedang mempunyai masalah yang sama, ketakutan, kekhawatiran yang sama. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dimanapun kita berada saat ini, puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan mengenal kita. Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dan jangan kecil hati kalau ada manusia yang mungkin karena kesibukannya dia sedikit kurang perhatian kepada saudara. Ya, dengan jelas kita berkata, orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Artinya apa? Kita akan mengalami kerugian sendiri. Apalagi saat seperti ini, hampir tiap orang punya masalah. Seorang hamba Tuhan dulu cerita sama saya, Pak Nathanael, orang yang biasa bantu saya sekarang stop bantuannya karena apa? Karena perusahaannya sudah menurun. Hamba Tuhan cerita dengan saya bilang, malu Pak. Memang momen seperti ini, saat seperti ini, kita semua sedang masuk sekolah Tuhan, the school of God. Kita sedang masuk sekolah Tuhan supaya apa? Kita berharap kepada Tuhan. Semua orang mengalami hal yang sama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Tahu. Di mana Anda berada, masalah apa yang Anda hadapi, beban apa yang saudara alami, tetesan air mata, keluhan saudaraku, Tuhan Maha Tahu. Dan jangan kecewa kalau saat ini ada orang yang nampaknya seolah-olah tidak perhatian kepada kita. Tadi saya jelaskan, mereka pun sedang bingung dengan masalah yang dihadapi. Puji Tuhan. Poin yang pertama, alasannya mengapa kita harus senang pada waktu diguncang. Kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau saudara punya iman,
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang care peduli, Dia Maha tahu. Saudara akan tenang, bukan? Puji Tuhan. Lalu alasan yang kedua, saudara-saudara, pada waktu diguncang kita mampu menjadi tenang. Alasan yang kedua adalah Tuhan yang kita sembah adalah omnipresence, Tuhan yang maha hadir. Puji Tuhan. Saya sekarang berbicara, tapi saya tidak hadir di tempat saudara. Saya di gereja di sini. Saudara juga sering menyaksikan saya menyampaikan firman, tapi saudara tidak hadir di sini karena situasi kondisi. Tapi puji Tuhan, nanti firman yang sebentar kita akan baca. Alasan yang kedua kenapa diguncang kita bisa tenang. Kita mempunyai Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dia hadir bersama Anda. Dia Tuhan yang setia. Dia siap mendampingi setiap kita. Kita akan baca Mazmur 139 ayat 7 dan ayat 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan bermimpi kita bisa menyembunyikan diri dari Tuhan, bisa lari jauh dari Tuhan. Pemazmur berkata, kemana aku bisa melarikan diri dari hadapan-Mu? Dia Tuhan yang maha hadir. Jadi Anda pun jangan, saudara-saudaraku, bahasa Jawa bilang gelo. Gelo itu kecewa, bahasa Jawa. Saat ini Anda mungkin punya doa belum dijawab, punya masalah sepertinya Tuhan kau biarkan, Tuhan belum ulurkan tangannya, Dia belum berikan jawaban. Anda jangan cepat-cepat protes kepada Tuhan. Dia tetap Tuhan yang maha hadir. Kalau Dia hadir, Dia bukan Tuhan yang tidak peduli. He will do something for you. Dia akan mengerjakan sesuatu buat saudara. Kita lihat ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Wah. Jika aku mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Dia sedang berbicara, membahas Dia Tuhan yang maha hadir. Puji Tuhan. Sekali waktu saya naik kendaraan beberapa minggu yang lalu, pada waktu saudaraku jalan-jalan mulai ditutup, saya lupa setelah saya melayani di satu tempat, sorenya saya pergi, pulang agak malam, pulang pelayanan, waduh, jalan yang biasa saya lalui saudaraku ditutup. Akhirnya saya putar sampai ke utara sana, maksudnya cari saudaraku, putar saya saudaraku, dan saya harus melewati jalan-jalan yang gelap gulita, di mana saya lihat jarang orang berlalu lalang di sana saudaraku. Secara manusia ngeri juga ya. Saudaraku, biasanya kita pergi kemana, sekarang ambil jalan semua ditutup. Saudara-saudaraku, lihat diri kok sepi sekali. Jalan yang gelap, saya harus lalukan, harus sampai di rumah saya pulang. Tapi hati kecil saya berkata, saya tahu itu datang dari Roh Kudus berkata, Tuhan hadir bersama saya. Dia hadir menyertai saya, bahkan Dia mendampingi saya, dan saya pun menjadi tenang. Kalau aku ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Tuhan maha hadir, saudara-saudara, dalam segala situasi suasana yang saudara hadapi. Tadi saya baru baca, sekarang saya akan jelaskan lebih detail. Di mana dan kapan saja Tuhan maha hadir. Pada sekali waktu cukup lama ada orang yang curhat kepada saya sambil menangis. Karena bebannya besar, Pak Pendeta. Rupanya Tuhan tidak hadir untuk menyelesaikan dan menolong masalah saya. Sambil dia menangis, saudara. Sambil dia usap air matanya dengan sapu tangannya. Rupanya Tuhan tidak hadir dalam situasi yang saya hadapi. Kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak akan biarkan air mata saya ini berjatuhan dari kelopak mata saya. Apakah Tuhan hadir? Banyak orang beranggapan saudara kalau kita tertawa, bersuka cita, riang, gembira,
lalu kita berkata, God is there, Tuhan ada di sana. Tapi kalau kita mengalami pencobaan, masalah, duka cita, kepahitan, kok rasanya Tuhan tidak ada? Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita. Ayat yang ke-7, ya, dikatakan. Ayat yang ke-8 saja supaya jelas, 8a. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Ini ilustrasi gambaran untuk membuat kita mengerti. Ada kalanya kita mengalami masa-masa jaya, masa-masa diberkati, masa-masa yang penuh dengan sukacita. Nampaknya pencobaan itu jauh dari kita. Saudaraku, sepertinya apa yang kita kerjakan semuanya sepertinya diberkati oleh Tuhan, seperti orang yang sedang mendaki gunung, mencapai puncak kejayaan. Di sana seringkali orang berkata, praise the Lord, God is good all the time. Di atas puncak gunung, Tuhan ada di sana. Yes, pasti. Bagi yang sedang diberkati saat ini, Tuhan di sana. Yes, betul. Ada sedang bersuka cita, Tuhan di sana. Yes, betul. Tapi ayat ini lengkap. Dia Tuhan yang ada setiap saat. Kita pernah menyanyikan satu lagu, ya. Tapi banyak kali sekarang orang nyanyi lagu tapi tidak mengerti maknanya. Lagu itu bagus kalau saya perhatikan di segala musim kehidupan. Ya, at any season of our life. Di segala musim kehidupan kita, Tuhan hadir. Musim panas, musim hujan. Di Eropa ada 4 musim, di sini tropis hanya 2 musim. Musim salju, musim macam-macam. Tuhan hadir. Kebetulan bercerita di sini di atas, naik ke langit, Tuhan ada di sana. Ya, orang mengalami sukacita berkata, oh puji Tuhan, Tuhan ada di sana. Tetapi pada waktu kesempatan yang lain, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, ini mengandung arti kiasan, sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, sikon yang tidak menyenangkan. Kalau tadi naik di atas langit itu, wah, saudaraku, satu hal yang membuat orang bersorak-sorai. Tapi ayat ini juga berkata, tempat tidurku di dunia orang mati. Di situ pun engkau berada. Saudaraku, dalam situasi yang berkata orang sukses, Tuhan sudah, yes, puji Tuhan. Ya, waktu sikon di mana kita down menurun, saudara, Tuhan tetap sama. Tuhan yang setia, dia ada di sana. Pagi hari ini, saudara sedang menyaksikan firman disampaikan. Di mana Anda berada saat ini? Di atas gunung atau dalam lembah? Tuhan setia, dia ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kalanya kita berjalan dalam suatu lorong yang menuju ke bawah, yang tidak menyenangkan. Tapi jangan lupa saudara, di sana Tuhan juga hadir. Dia Tuhan yang setia. Termasuk dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Situasi yang secara pikiran manusia tidak ada solusi, tidak ada way out, tidak ada jalan keluar. Percayalah, Tuhan ada di sana. Dia Maha hadir. Saudara-saudara, dulu waktu saya belum mengerti, kalau saya berdoa menyembah Tuhan, dulu, sekarang saya sudah mengerti bahwa dia Tuhan yang setia. Hanya kondisi kita yang suka berubah. Dulu saya waktu belum mengerti, waktu saya doa, kok sepertinya tidak ada kontak dengan Tuhan. Kok kenapa ya? Nah, saudara, rupanya kondisi kita yang belum siap. Ya, mungkin kita waktu datang sama Tuhan, pikiran semrawut dibiarkan, hati yang penuh dengan debu-debu, saudaraku, yang tidak berkenan itu kita simpan, otomatis, saudaraku, kita tidak ada komunikasi, tidak kontak dengan Tuhan. Seringkali kita berkata, kenapa ya? Aku tidak merasakan hadirat Tuhan, salah. Saudaraku, sekarang saya percaya, dalam segala situasi dan kondisi, kalau kita persiapkan diri kita, dia Tuhan yang setia. Ya, dia Tuhan yang setia.
dalam segala keadaan. Saudaraku, kita yang sering berubah-ubah, dia tidak berubah. Haleluya. Termasuk dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kita akan melihat dalam Mazmur 139 ayat 9 sampai 12. 9 sampai 12. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Terus 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. 11. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Ini cara bicara orang yang putus asa. Biarlah kegelapan. Kok hanya kegelapan yang aku alami? Ya, anak Tuhan tidak pantas bicara seperti itu. Saudara-saudaraku, Tuhan berjanji dan dia Tuhan yang setia. Jadi kalau ada Tuhan yang ngomongnya ngelantur, saudara-saudaraku, sepertinya Tuhan tidak beserta, Tuhan jauh, bukan Tuhan kita, kondisi kita. Ya, katakan. Dan teras melingkup menjadi malam. Teristimewa dalam sikon-sikon di mana mungkin percobaan terlalu berat, masalah begitu bertubi-tubi, lalu kita sepertinya kok yang nampak hanya malam kegelapan sekelilingku. Sepertinya sikon yang paling berat. Saudaraku, ingat, sikon apapun yang Anda hadapi. Kalau kita sudah berapa tahun ya, hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ini, saudaraku, jalan-jalan di Indonesia. Tapi saya belajar, saya juga manusia biasa, saya bukan Superman. Saya selalu berkata, Tuhan, aku percaya Engkau setia dalam segala musim kehidupan. Dulu waktu belum ada COVID-19, Engkau Tuhan yang setia. Sekarang COVID-19 belum beranjak di Indonesia. I still believe that you are faithful. Aku masih percaya Engkau Tuhan yang setia. Ya, saudaraku, ini orang yang ucapannya sepertinya tidak punya iman. Kok seperti gelap yang aku alami. Ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Ingat saudaraku, Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan sikon yang paling sulit sekalipun. Itu hanya perasaan dan mindset kita. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Tidak mudah dalam situasi kita berada dalam kegelapan. Katanya kegelapan sama seperti terang. Kecuali kalau Anda yakin Tuhan bersama dengan saudara. Seperti Mazmur berkata, sekali aku berjalan dalam lembah kegelapan, karena aku tidak takut bahaya. Saya baca satu tulisan seorang hamba Tuhan di Tiongkok. Waktu dia terkena penyakit yang ganas, penyakit yang menyiksa dia, dan dia menyendiri di atas bukit. Ya, ada dia ingin rest istirahat karena yang lalu dia sudah terlalu capek melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang dia rest di atas bukit. Dia panggil seorang muridnya. Dan saya baca dalam buku itu, saudaraku, dalam situasi yang tidak menyenangkan karena sakit yang mendera dia, dengan muridnya dia menyanyikan lagu pujian, menyanyikan pujian rohani. Padahal seperti nampak di dalam pandangan manusia, pikiran manusia, dia dalam kegelapan, dia menyanyi. Dia menyanyikan pujian. Hamba Tuhan ini berkata kepada muridnya, mari jangan biarkan mulut kita diisi dengan keluhan, diisi dengan cacian, diisi dengan nada-nada ketidakpercayaan kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dia mengajak muridnya menyembah Tuhan. Teringat ya, bagi Anda para pembaca Alkitab, 2 hamba Allah, Paulus dan Silas, waktu mereka dipenjara karena firman Tuhan, di penjara Filipi, di penjara di tengah, maksudnya supaya mereka tidak bisa kabur. Di malam hari, saya hanya mengulas saja, pasti sudah hafal pembaca Alkitab. Di malam hari, di mana suara hening yang terdengar hanya bunyian suara serangga-serangga.
atau keluhan para narapidana yang lain yang menyesali dirinya. Tapi dua hamba Allah ini, Paulus dan Silas, mereka menyanyikan pujian dalam kegelapan sama seperti terang. Dalam kegelapan sama seperti terang. Ini tidak mudah, saudara, kalau kita tidak punya cukup iman. Tidak mudah kalau kita tidak suka melatih diri kita dengan ucapan syukur. Pada waktu Paulus dan Silas menyanyi, hadirlah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan selalu hadir di mana dalam pribadi kita ada iman. Saudaraku, dalam sikon seperti ini saya selalu berdoa sama Tuhan untuk membawakan tema-tema khotbah yang memberikan encouragement, dorongan, semangat kepada saudara untuk berharap kepada Tuhan. Mengapa kita bisa tenang walau diguncang? Yang pertama saya ulangi, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia Tuhan yang Maha Hadir. Termasuk dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Apakah mudah orang berkata kegelapan sama seperti terang? Orang akan ditertawakan dalam sikon seperti ini. Kalau membaca surat Tesalonika pasal 5, hendaklah kamu bersuka cita senantiasa. Orang akan ketawa, gila kamu. Dalam sikon seperti ini, mau tetap bersuka cita? Itu ajaran firman Tuhan. Setelah waktu saya jalan, artinya olahraga di Bandung Utara dengan beberapa teman hamba Tuhan. Di antara kami ini kan kita punya karakter yang berbeda. Ada yang ceria, ada yang suka berbicara, tidak banyak bicara. Tapi ada juga hamba Tuhan yang saudaraku silent, diam. Lalu kalau kita bergerak, ada teman saya ngomong sama teman hamba Tuhan yang tidak banyak bicara. Emangnya ada yang banyak bicara. Emangnya dengan diam saja kamu bisa masuk surga? Ya hamba Tuhan yang dibilang begitu agak enak. Lalu dia balas lagi, emang dengan cerewet kamu pikir bisa masuk surga? Seluruh kadang-kadang dalam sikon-sikon tertentu, ya, kita mencari solusi jalan keluar, saudaraku, sesuai selera kita, nggak bisa. Mari setiap orang yang percaya, saudaraku, kita back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Ya, baru 2 poin. Yang pertama, Dia Maha Tahu. Yang kedua, Dia Maha Hadir. Yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ya, nanti setelah perjamuan kudus, jemaat harap mengerti ada seorang hamba Tuhan teman saya, Ibu Evangelis Helmi MTH, dia akan bersaksi. Ya, bagaimana dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Dia akan bersaksi. Ya, dalam surat Ibrani, malaikat Tuhan adalah roh yang melayani orang yang percaya. Jadi saya akan usahakan dalam sikon seperti ini, dalam ibadah-ibadah, saya akan undang hamba Tuhan bersaksi. Ya, saya sudah punya banyak koleksi saudara hamba Tuhan yang bersaksi. Ya, nanti minggu depan kesaksian hebat lagi, dahsyat lagi. Ya, jadi kesaksian ini, saudaraku, memang kita percaya firman, tapi kesaksian ini saudara selalu mendampingi orang-orang yang percaya. Nah, yang ketiga, kenapa walau diguncang kita bisa tenang? Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan Maha Tahu sudah, Dia Maha Hadir sudah, sekarang Tuhan yang Maha Kuasa. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 sampai 16. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, omnipotence. Ya, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara tidak cari dengan sendirinya, semua dalam planning rancangan Tuhan. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Orang yang beriman kepada Tuhan harus yakin saudara adalah orang yang dahsyat, bukan saudara dahsyat karena Tuhan. Dan ajaib apa yang kau buat.
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Anak Tuhan harus menjadi diri dalam sikon seperti ini. Saudara, Anda tidak sendiri. Anda bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bersama dengan saudara. Teruskan ayat 16. Tulang-tulangmu tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Waduh, kalau ceritakan ini panjang, saudara. Ya, oleh kemahatauan Tuhan. Dari dosa itu, saudara. Kalau saya cerita sedikit, saudara. Sekarang kebetulan 1 Agustus 2021. 1 Agustus 2021. Di mana saudara sedang mengikuti ibadah online GBT Anugerah. Saudara percaya tidak? Sebelum saya ada, sebelum saudara ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah tahu. Kalau ceritakan ini panjang, tapi saya akan beritahu tentang hubungan dengan Tuhan Maha Kuasa. 1 Agustus 2021 saya ada menyampaikan firman, saudara sudah mendengar firman. Saudara tahu, sebelum saudara ada, sebelum saya ada, Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu bahwa nanti 1 Agustus 2021 saudara akan mendengarkan firman yang saya sampaikan dan pendeta Natana akan menyampaikan firman. Tuhan tahu. Syukurlah. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sudah terlalu panjang, tapi ini menarik. Kita kata Paulus dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia Maha Kuasa. Saudara, haleluya. Oleh karena itu jangan kita terlarut dalam suasana yang membuat saudara paranoid, ketakutan yang tidak beralasan. Hargailah kemurahan Tuhan. Hargailah panggilan yang Tuhan berikan kepada saudara. Satu ayat sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya akan bacakan kepada saudara. Ayat ini sudah terkenal. Ya, mengapa kita akan tenang walaupun diguncang? Tadi 3 alasan. Dia Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, dan Tuhan Maha Kuasa menyertai kita. Maka Paulus berkata Filipi 4 ayat 13. Ayat ini sudah saudara kenal. Segala perkara dapat ketangguh di dalam Dia, di dalam Dia. In Him, di dalam Dia, di luar Dia ada jaminan yang memberi kekuatan kepadaku. Walaupun diguncang, tetap tenang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur pada pagi hari ini dapat menyampaikan firman Tuhan. Diguncang namun tenang. Siapa yang sekarang iman sedang terguncang? Siapa yang imannya sedang digoyang-goyang oleh sikon saat ini? Ada dekat dengan Tuhan, Anda akan tenang. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita menyanyi satu pujian. Mari setiap kita siapkan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Pujian yang kita akan nyanyikan saat ini, ku yakin saat kau berfirman. Setelah saudara mendengar firman Tuhan, maka kita tenang di tengah guncangan, yakinlah apa yang Tuhan ucapkan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh berkat-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Siapa bagi Tuhan
Saudara dikasih Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan iman pada pagi hari ini. Dia telah mati dan bangkit buat saudara, dan Dia telah memikul semua pelanggaran dan dosa kita. Kalau kita memiliki Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, saya katakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di bibir saja, tapi dengan sungguh-sungguh, maka janji keselamatan itu diberikan kepada saya dan saudara. Pada pagi hari ini, sesuai lagu ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mengapa? Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia Tuhan yang Maha Adil. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Satu hal yang kita harus lakukan, percaya, yakin, bergantung penuh kepada Dia. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, angkat roti dengan iman. Dalam Ibrani 11 tentang iman itu akan menggerakkan hati Tuhan melakukan sesuatu. Tanpa iman tak akan ada terjadi satu apa. Angkat roti dengan iman dimanapun saudara berada. Percayalah, Dia Tuhan yang sama, Dia Tuhan yang tidak berubah. Mari saudara angkat roti ini dengan iman. Walaupun kita tidak melihat satu dengan yang lain, tapi sepasang mata di surga sedang melihat kita semua. Saya akan bacakan ayat tentang tubuh Kristus, dan nanti saya akan bertanya. Kalau saudara yakin, katakan haleluya di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, adakah kita yakin roti yang dibagi ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus yang percaya? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat anggur ini dengan iman. Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan memberikan hidupnya. Mari kita juga akan mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Angkat anggur ini dengan iman. Jangan bacakan ayat tentang darah Kristus. Saya bertanya, kalau saudara yakin, katakan haleluya dengan nyanyi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah kita percaya anggur yang dipegang ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Minum dalam nama Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita menghormati Tuhan dimanapun Anda berada. Rohnya ada bersama saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini, di mana setiap kami masih diberikan waktu, kehidupan, kesempatan agar kami tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kiranya perjamuan kudus dan firman yang sudah kami terima akan membawa kami lebih mengasihi Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, dan lebih kami menjadi orang-orang yang kuat sekalipun di tengah-tengah badai menerpa.
Itulah janji Tuhan, memberkati semua orang yang sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan tidak tersembunyi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, semua yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk sebentar, kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Evangelis Helmi MTH. Silakan Bu menyampaikan kesaksian. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini, di mana saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara di Rumah Doa GBT Anugerah, melalui Rumah Doa GBT Anugerah, ya, di bawah pengembalaan daripada Bapak Pendeta Nathanael Theo MD. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyaksikan bagaimana hebatnya Tuhan Yesus itu luar biasa kuasanya. Terutama pada saat masa-masa pandemi seperti ini. Tahun kemarin, saya mau menyaksikan secara singkat aja. Tahun kemarin tepatnya di bulan Maret awal, saya tidak tahu sama sekali kalau pandemi itu akan booming di Indonesia, yaitu pada bulan Maret. Ya, Maret hampir pertengahan begitu. Jadi selama ini saya hanya melihat Korea, kemudian Wuhan, ya kan. Tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi atas Indonesia, sebelum kejadian seperti itu Bapak Ibu, saya kedatangan malaikat. Saya mau menyaksikan bagaimana malaikat itu ada. Ya. Pada waktu itu dia datang ke rumah kami setelah kami berdoa bersama dengan suami. Saya dan suami berdoa karena akan tidur, tiba-tiba kurang lebih jam 1:30 dia datang. Saya begitu kaget karena melihat perawakan yang tinggi besar, ya, gagah. Saya nggak bisa membedakan apakah dia laki atau perempuan. Ya. Postur tubuhnya sangat bagus sekali, dan saya bangun dalam keadaan ketakutan karena pada waktu dia masuk seperti angin kencang itu masuk di tengah-tengah ruangan rumah kami. Dan waktu itu saya ada di ruang keluarga, saya sedang tidur di ruang tengah. Betapa kagetnya saya melihat malaikat seperti itu. Kemudian dengan ketakutan, ya, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, tapi saya juga tanya sama dia, apakah kamu malaikat pencabut nyawa? Saya katakan begitu Bapak Ibu. Kemudian katakan, oh bukan, saya dititipkan oleh Tuhan saya untuk menyampaikan sesuatu kepadamu. Kamu tunggu dalam waktu dekat ini apa yang akan terjadi atas Indonesia, gitu. Kemudian saya berdoa, saya nggak ngeh Bapak Ibu. Ya, kemudian setelah berapa hari kemudian saya melihat apa yang sedang terjadi atas Bandung, Pulau Jawa, Indonesia. Memang ini pandemi COVID-19 ini sedang melanda dunia, dan memang Indonesia itu kena dampaknya yang begitu rupa. Dan saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah saya melihat itu, kemudian apa hubungannya dengan itu, ya? Kemudian saya berdoa, saudara. Kemudian suara itu datang seperti audible begitu, ya. Dia katakan begini, inilah yang aku maksud ketika saya diberikan sesuatu untuk harus disampaikan kepadamu, inilah, ya gitu, kata malaikat itu. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa, dia memberitahu segala sesuatunya. Dan saya berdoa, saudara, karena ada begitu banyak juga rekan-rekan saya yang dipanggil Tuhan, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya menyampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, ayo lebih serius lagi untuk kamu cari Tuhan, untuk kamu
melekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak akan pernah biarkan kamu. Tidak akan pernah biarkan kalian. Coba baca di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, itu janji Tuhan betul-betul luar biasa. Memang corona ini, corona atau COVID-19 ini sejenis sampar. Kemudian Bapak Ibu, saya melihat luar biasa. Tapi saya perkatakan ya, bahwa Tuhan melindungi. Dan setelah itu malaikat yang kedua datang juga pada bulan Agustus, membawa pesan yang sama, tetapi ada sedikit tambahan, bahwa dengan kejadian seperti ini mengingatkan kepada kita sebagai gerejanya, sebagai anak-anak Tuhan, harus betul-betul mempersiapkan diri. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Believe it or not, ready or not, Jesus is coming. Tidak lama lagi dia pasti datang, Bapak Ibu Saudara. Dan saya kemudian bergegas membenahi persekutuan saya bersama dengan keluarga dan juga teman-teman dan saudara-saudara yang lain untuk terus fokus kepada Tuhan. Jangan takut, kita perkatakan firman, apapun yang terjadi, mati hidup kita di dalam tangan Tuhan dan Tuhan pasti melindungi kita, tentu dengan prokes yang pemerintah anjurkan kepada kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kesaksian saya. Saya belum memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Helmi Yosua. Saya sudah berumah tangga. Puji Tuhan, sampai di sini saja. Artinya apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Oh ya, satu ayat yang terakhir adalah Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi sahabat. Tuhan mau curhat dengan kita. Jadi apa yang Tuhan mau lakukan, dia akan beritahukan kepada kita. Sehingga saya nggak kaget dengan keadaan seperti ini, tapi saya memberitahu kepada teman-teman yang lain untuk bergegas mempersiapkan diri. Dan jangan pernah takut dengan sakit seperti ini, tetapi tentunya kita waspada dan berjaga-jaga. Ya, kita juga tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan memang tidak lama lagi datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Kesaksian yang begitu menguatkan, yang meneguhkan iman kita. Kiranya kesaksian ini juga memberikan inspirasi kepada kita sehubungan dengan firman yang disampaikan. Dan Tuhan yang setia mendampingi setiap kita. Dan marilah kita juga setia berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ibu Evangelis Helmi yang sudah memberikan kesaksian yang saya percaya memberkati kami semua pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur dapat menyelesaikan ibadah kita sampai akhir. Saya harap saudara tetap tinggal bergabung, dan saya anjurkan Anda tetap ikut ibadah sampai doa berkat. Jangan doa berkat dulu pada sudah meluyur dulu, ya. Jadi ibadah Anda tidak sempurna. Sampaikan pengumuman sebagai berikut, saudaraku tetap berdoa kepada Tuhan untuk negara kita Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, terutama menghadapi virus corona ini, sehingga sekali saat kita bisa beribadah on-site di gereja kembali. Haleluya. Tetap setia di dalam Tuhan. Pengumuman bagi saudara yang mendukung pekerjaan Tuhan, ya, dengan doa, saudaraku, dengan daya, dengan tenaga pikiran, dan dengan persembahan saudara. Saudara bisa berikan di akun yang ada di Instagram GBT Anugerah. Orang yang menabur, dia akan menuai, kata firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dimanapun Anda berada, mari kita berdiri mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami GBT Anugerah Bandung bersyukur dapat mengadakan ibadah kembali 1 Agustus 2021 walaupun secara online. Kami percaya firman Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia. Roh Kudus akan menghidupkan benih-benih firman yang telah ditaburkan. Baik yang menerima jemaat GBT Anugerah dan Kesatrian Pagasi dan anak-anak Tuhan yang lain, yang kami percaya bertebaran di begitu banyak tempat
memberkati, menumbuhkan firman ini menjadi berkat bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami doakan bagi pemerintah kami Indonesia yang kami kasihi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat yang terendah di daerah, yang saat ini sedang berjuang keras menanggulangi virus corona. Tuhan tolong pemerintah kami, memberi hikmat, pimpinan, damai sejahtera Tuhan. Berkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kasih anugerah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, Tuhan.